Bismillah, Assalamualaikum, selamat hari Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025. Masih bersama Fakta Sejarah dalam kisah Tumbal Tali Pocong Perawan untuk pesugihan bakso Putira. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Pagi itu sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela kayu rumah sederhana keluarga Wijaya di Surabaya. Di meja makan, aroma nasi goreng dan teh hangat menguar. Namun suasana di ruangan terasa tegang. Liliana, seorang mahasiswi kedokteran gigi berusia 22 tahun, duduk dengan wajah cemberut. Rambut panjangnya yang tergerai rapi dan wajah cantiknya tak mampu menyembunyikan kegalauan di matanya. Di hadapannya, Wijaya, ayahnya seorang pria paruh baya dengan raut wajah tegas namun penuh kasih, menyeluput tehnya perlahan. Di sisi meja, Delima, Ibu Liliana, berusaha menenangkan suasana dengan senyum hangat, meski matanya menunjukkan sedikit kecemasan. "Liliana, ini bukan soal keinginan, tapi tanggung jawab," ujar Wijaya, suaranya dalam namun tegas. "KKN di desa itu kesempatan bagus untukmu belajar tentang kehidupan. Lagi pula, rumah Bibi Sutira cukup nyaman untukmu dan teman-temanmu." Liliana menghela nafas panjang, menatap piringnya yang masih penuh. "Ayah, aku tahu KKN penting. Tapi kenapa harus di rumah Bibi Sutira? Ayah tahu sendiri, dia selalu merendahkan kita. Setiap kali ketemu pasti ada saja komentar sinisnya soal pekerjaan ayah atau pendidikan ibu. Aku gak nyaman ya." Wijaya meletakkan cangkir tehnya. Alisnya sedikit terangkat. "Lili, Bibi Sutira memang keras bicaranya, tapi dia keluarga, dia adik ayah, dan rumahnya di desa itu cukup besar untuk menampung kalian. Apalagi pilihannya, kos di desa terpencil itu sulit, dan kalian perlu tempat yang aman." Delima yang selama ini diam, akhirnya ikut bicara. Suaranya lembut, penuh kepekaan khas seorang ibu. "Lili, ibu tahu kamu gak dekat sama Bibi Sutira, tapi ini cuma sementara kan? 2 bulan saja. Ibu yakin kamu bisa atasi ini. Lagi pula, kamu gak sendiri, ada teman-temanmu. Coba buka hati, siapa tahu kamu bisa lebih kenal Bibi dari sisi lain." Liliana memutar matanya, tapi nada ibunya yang penuh kasih membuatnya sedikit melunak. Ia tahu, perjuangan ibunya menjaga harmoni keluarga, terutama dengan keluarga besar dari pihak ayah yang seringkali rumit. Namun, di hatinya ada ganjalan yang sulit dijelaskan. Bibi Sutira bukan hanya keras kepala, tapi ada sesuatu tentangnya yang selalu membuat Liliana merasa tak nyaman. Mungkin tatapan dinginnya atau cara dia tersenyum yang seolah menyimpan rahasia. "Lagi pula," lanjut Wijaya, "Bibi Sutira punya kedai bakso yang terkenal di desa itu. Kalian bisa membantu di sana kalau ada waktu luang. Itu juga bagian dari belajar hidup di masyarakat, bukan?" Liliana mengangguk kecil, meski hatinya masih berat. "Baiklah ya, Ibu. Aku akan coba. Tapi kalau nanti Bibi Sutira mulai nyinyir, jangan salahkan aku kalau aku balik ke kota lebih cepat." Delima tersenyum kecil, meraih tangan Liliana dan menggenggamnya erat. "Kamu kuat, Lili. Ibu tahu kamu bisa hadapi apa saja. Ini cuma langkah kecil sebelum kamu jadi dokter gigi hebat." Wijaya menambahkan, "Dan jangan lupa, desa itu punya banyak cerita dan budaya yang bisa kamu pelajari. Siapa tahu kamu malah betah." Liliana hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, ia merasa seperti ada bayangan yang mengintai. Ia tak tahu kenapa, tapi firasatnya berkata bahwa perjalanan KKN ini tidak akan sesederhana yang dibayangkan ayah dan ibunya. Desa terpencil di Jawa Timur itu, dengan sawah hijau dan kabut pagi yang tebal, seolah menyimpan sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Setelah sarapan, Liliana kembali ke kamarnya untuk mengepak barang. Ia memasukkan pakaian, buku catatan, dan beberapa peralatan medis sederhana yang mungkin berguna untuk kegiatan KKN. Di sudut kamar, ia menatap foto keluarganya, ayah, ibu, dan dirinya saat masih kecil.
tersenyum di tepi pantai. Semoga ini berjalan lancar, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Malam sebelum keberangkatan, Liliana duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya. Ia mengirim pesan ke grup teman-teman KKN-nya, memastikan semua sudah siap. Ada Soyah, sahabat dekatnya yang selalu ceria, dan beberapa teman lain yang ia kenal cukup baik. Mereka akan berangkat bersama ke desa yang bernama Sukomulyo, tempat Bibi Sutirah tinggal. Liliana mencoba membayangkan rumah besar yang disebutkan ayahnya. Tapi pikirannya selalu kembali ke kenangan masa kecilnya tentang Bibi Sutirah, wanita dengan suara keras dan tatapan yang seolah bisa menembus jiwa. Aku harus kuat, katanya pada dirinya sendiri, mencoba menyingkirkan rasa takut yang tak beralasan. Ia mematikan lampu kamar dan berbaring, berharap mimpi malam itu akan membawa ketenangan. Namun, di sudut hatinya, ia merasa seperti ada suara samar yang berbisik, seolah memperingatkannya tentang sesuatu yang akan ia temui di desa itu. Pagi harinya, Liliana berdiri di depan rumah. Koper di sisinya, siap berangkat. Wijaya dan Delima mengantarnya hingga ke pintu. Hati-hati ya, Li, ujar Delima, memeluknya erat. Kalau ada apa-apa, telepon ibu kapan saja. Wijaya menepuk pundak putrinya. Jaga diri dan hormati Bibi Sutirah. Dia mungkin keras, tapi dia baik hati di dalam. Liliana mengangguk meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Saat mobil yang membawa rombongan KKN melaju menuju Sukomulyo, ia menatap keluar jendela, melihat kota perlahan berganti dengan hamparan sawah dan bukit. Desa itu masih jauh, tapi ia sudah merasa seperti melangkah ke dunia yang asing, penuh rahasia yang belum terungkap. Di dalam mobil, Soyah dengan senyum lebarnya mencoba mencairkan suasana. Lili, dengar-dengar kedai bakso Bibi Sutirah itu hits banget ya di desa. Kita harus coba deh. Siapa tahu kita pulang KKN dengan resep bakso rahasia. Liliana tersenyum kecil, tapi pikirannya masih terpaku pada Bibi Sutirah. Ya, kita lihat aja nanti, jawabnya, suaranya pelan. Di dalam hatinya ia berdoa agar firasat buruknya hanya hayalan semata. Namun tanpa ia sadari, perjalanan ini akan membawanya pada rahasia kelam yang tersembunyi di balik kedai bakso Bibi Sutirah, rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah perjalanan panjang dari Surabaya, Liliana dan rombongan KKN tiba di desa Sukomulyo saat senja mulai merangkak. Rumah Bibi Sutirah berdiri mencolok di ujung jalan desa. Sebuah bangunan besar bercat putih dengan atap genteng merah yang sedikit pudar. Di depannya, kedai bakso milik Bibi Sutirah ramai dengan pelanggan. Aroma kuah kaldu dan asap bakaran sate menguar ke udara. Liliana menghela nafas, mencoba menenangkan hati yang masih dipenuhi keraguan setelah perdebatan dengan ayahnya. Meski akhirnya mengalah dan menyetujui tinggal di rumah Bibi, firasat tak nyaman terus menggerogoti pikirannya. Kalian istirahat dulu, nanti malam kita makan bareng, kata Bibi Sutirah saat menyambut mereka di depan. Wanita berusia sekitar 40 tahun itu memiliki wajah keras, dengan mata tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Sorotnya membuat Liliana merinding, mengingatkannya pada komentar-komentar sinis yang pernah dilontarkan Bibi tentang keluarganya. Namun, Liliana berusaha menepis perasaan itu, mengingatkan diri sendiri bahwa ini hanya sementara. Rumah Bibi Sutirah memang luas, dengan beberapa kamar yang disewakan sebagai kos-kosan untuk pekerja kedai dan beberapa mahasiswa lain yang pernah KKN di desa ini. Liliana berbagi kamar dengan Soyah, sahabatnya yang selalu ceria dan penuh semangat. Lili, rumah ini besar banget. Kayaknya seru deh tinggal di sini, ujar Soyah sambil membongkar tasnya. Liliana hanya tersenyum tipis, tak ingin membahas ganjalan di hatinya. Ia ingin fokus pada tugas KKN, mengedukasi warga tentang kesehatan gigi dan membantu kegiatan masyarakat. Malam pertama di desa terasa hening, hanya bunyi jangkrik dan angin yang menerpa daun pisang di halaman.
Liliana terbangun tengah malam. Tenggorokannya kering. Cahaya bulan menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, memberi penerangan samar di kamar. Soya tertidur pulas di ranjang sebelah, mendengkur pelan. Liliana bangkit, mengenakan sandal, dan berjalan pelan menuju dapur di ujung lorong. Rumah itu besar, tapi ada suasana aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Mungkin karena keheningan desa yang kontras dengan hiruk-pikuk kota. Di dapur, Liliana menyalakan lampu neon yang berkedip-kedip sebelum akhirnya menyala penuh. Ia mengambil segelas air dari teko di meja. Tapi matanya tertarik pada sebuah lemari kayu tua di pojok ruangan. Lemari itu tampak usang, dengan cat yang mengelupas dan engsel yang sedikit berkarat. Entah mengapa, rasa ingin tahunya menggelitik. Hanya lihat sebentar gumamnya pada diri sendiri, mencoba membenarkan rasa iseng yang tiba-tiba muncul. Ia melangkah mendekat, tangannya perlahan membuka pintu lemari yang berderit pelan. Di dalam, ia menemukan tumpukan piring tua, beberapa kaleng bumbu, dan sebuah toples kaca berdebu yang terlihat tak tersentuh selama bertahun-tahun. Di dalam toples itu ada sesuatu yang membuat jantung Liliana berdegup kencang. Seutas kain putih kusam yang terlipat rapi, membentuk tali, dan gumpalan rambut hitam yang tampak lengket, seolah terikat oleh sesuatu yang tak wajar. Bau samar yang aneh, campuran tanah dan sesuatu yang sulit didefinisikan, menguar dari toples itu. Liliana terpaku, tangannya hampir menyentuh toples ketika tiba-tiba suara keras memecah keheningan. "Apa yang kamu lakukan?" bentak Bibi Sutira dari ambang pintu dapur. Liliana tersentak, hampir menjatuhkan toples. Wajah Bibi Sutira memerah. Matanya menyala-nyala dengan kemarahan yang tak proporsional. "Jangan sembarangan menyentuh barang di rumah ini!" Suaranya menggema, membuat Liliana mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Bukan hanya karena bentakan, tapi juga karena tatapan Bibi Sutira yang penuh rahasia. Aku cuma mau ambil air," balas Liliana tergagap, menunjuk gelas di tangannya. Aku gak sengaja buka lemari ini, Bi, maaf." Bibi Sutira melangkah mendekat, menutup pintu lemari dengan keras hingga berderit. "Lain kali kalau haus, ambil air dan langsung balik ke kamar. Jangan usil," katanya. Nadanya masih tinggi tapi sedikit melunak. Ia menatap Liliana sejenak, seolah memastikan gadis itu tak akan bertanya lebih jauh. Lalu berbalik dan meninggalkan dapur tanpa kata. Liliana berdiri terpaku, tangannya masih gemetar. Ia kembali ke kamar dengan langkah cepat. Gelas air di tangannya hampir tumpah. Di ranjang, ia tak bisa tidur lagi. Gambar toples kaca itu terus berputar di pikirannya. Tali putih, rambut yang menggumpal, dan bau aneh yang seolah menempel di ingatannya. Apa itu tadi? Gumamnya, mencoba mencari jawaban logis. Mungkin hanya benda tua yang disimpan Bibi Sutira. Tapi kenapa reaksinya begitu berlebihan? Dan mengapa hatinya terasa begitu gelisah? Pagi harinya, Liliana berusaha menjalani rutinitas KKN dengan normal. Ia dan teman-temannya, termasuk Soya, mulai mengunjungi puskesmas desa untuk merencanakan kegiatan penyuluhan. Namun, di sela-sela kesibukan, pikirannya terus kembali ke lemari di dapur. Ia tak berani menceritakan kejadian semalam pada Soya, takut dianggap berlebihan. Tapi setiap kali melihat Bibi Sutira di kedai bakso yang ramai dengan pelanggan dari berbagai penjuru desa, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum kaku Bibi. Malam berikutnya, Liliana berusaha menghindari dapur, tapi rasa haus kembali memaksanya melangkah ke sana. Kali ini ia hanya mengambil air dan bergegas kembali, tak berani melirik lemari tua itu. Namun, saat melintas di lorong, ia mendengar suara samar, seperti bisikan atau langkah pelan. Dari arah dapur, ia mempercepat langkah, jantungnya kembali berdegup kencang. Mungkin cuma perasaan, katanya pada diri sendiri, tapi firasat buruk itu semakin kuat. Di kamar, Soya memperhatikan wajah pucat Liliana. "Kamu kenapa, Lili? Kayak orang ketakutan," tanyanya. Alisnya berkerut. Liliana ragu sejenak, lalu menggeleng.
Enggak apa-apa, cuma capek. Ia tak ingin menceritakan apa yang dilihatnya, tak ingin membuat sahabatnya khawatir. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tak beres di rumah ini. Toples kaca, tali putih, dan rambut itu bukan benda biasa. Dan Bibi Sutira, dengan kemarahannya yang tiba-tiba, seolah menyimpan rahasia yang lebih besar dari sekedar kedai bakso yang ramai. Saat Liliana akhirnya tertidur, mimpi buruk mulai menghampiri. Ia melihat bayangan samar seorang wanita dengan rambut panjang, berdiri di sudut dapur, menatapnya dengan mata kosong. Liliana terbangun dengan keringat dingin, nafasnya tersengal. Ini cuma mimpi, gumamnya, tapi hatinya berkata lain. Rumah Bibi Sutira dengan segala kemegahannya menyimpan sesuatu yang gelap, dan Liliana tanpa sadar telah membuka pintu menuju rahasia itu. Hari-hari awal KKN di Desa Sukomulyo berjalan dengan rutinitas yang melelahkan namun teratur. Liliana dan teman-teman KKN-nya termasuk Soya sibuk dengan penyuluhan kesehatan gigi di puskesmas desa dan membantu warga merencanakan kegiatan sosial. Namun sejak malam ketika Liliana membuka lemari tua di dapur dan menemukan toples kaca berisi tali putih dan gumbalan rambut, suasana di rumah Bibi Sutira terasa berbeda baginya. Firasat buruk yang selama ini hanya samar, kini semakin nyata, seolah ada bayangan tak kasat mata yang mengikuti setiap langkahnya. Malam itu, setelah kejadian di dapur, Liliana tak bisa tidur nyenyak. Ia terbangun beberapa kali, merasa udara di kamarnya lebih dingin dari biasanya. Bau anyir samar, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang membusuk, seolah menempel di hidungnya. Meski ia sudah menutup jendela rapat-rapat, Soya yang tidur di ranjang sebelah tampak tak terganggu. Mendengkur pelan dengan wajah tenang, Liliana mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya efek kelelahan atau imajinasinya yang berlebihan. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, gambar toples kaca itu muncul kembali, bersama dengan tatapan tajam Bibi Sutira yang penuh kemarahan. Keesokan malamnya, teror itu mulai terasa lebih nyata. Liliana terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh beberapa sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka tak berbicara, hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit diuraikan. Antara sedih dan marah, salah satu dari mereka dengan rambut panjang yang basah mendekatinya. Tangannya dingin menyentuh lengan Liliana. Ia terbangun dengan teriakan kecil. Keringat membasahi dahinya, jantungnya berdegup kencang. Dan saat ia menoleh ke sudut kamar, ia seolah melihat sesuatu bergerak, sekelebat bayangan putih yang lenyap begitu ia berkedip. Hanya imajinasi, gumamnya, tapi suaranya sendiri terdengar tak yakin. Pagi harinya, Liliana tampak pucat saat sarapan bersama teman-teman KKN di ruang makan rumah Bibi Sutira. Soya yang selalu peka menyadari perubahan itu. "Lili, kamu kenapa? Kurang tidur?" tanyanya sambil menuang teh ke cangkir Liliana. Liliana menggeleng, mencoba tersenyum. "Cuma mimpi buruk kok, mungkin capek aja." Ia tak ingin menceritakan apa yang dilihatnya, takut dianggap paranoid. Tapi di dalam hatinya, ia tahu apa yang salah. Bau anyir itu kembali tercium saat ia melewati lorong menuju kamar mandi. Dan kali ini, ia yakin itu bukan dari sampah atau saluran air. Hari itu, Liliana dan Soya ditugaskan membantu di kedai bakso Bibi Sutira sebagai bagian dari kegiatan KKN. Kedai itu ramai seperti biasa dengan pelanggan yang berdatangan dari desa tetangga. Aroma kuah bakso yang menggugah, selera kontras dengan suasana mencekam yang dirasakan Liliana. Ia berdiri di belakang meja kasir, mencatat pesanan, tapi pikirannya tak bisa lepas dari kejadian di dapur. Setiap kali Bibi Sutira melintas, membawa nampan berisi mangkuk bakso, Liliana merasa ditatap dengan curiga. "Jangan usir lagi," kata Bibi Sutira saat melewatinya. Suaranya rendah tapi penuh peringatan. Liliana hanya mengangguk, tak berani menjawab. Saat kedai mulai sepi menjelang sore, Liliana memutuskan untuk mengambil udara segar di halaman belakang.
Namun, saat ia melangkah keluar, bau anyir itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menoleh ke arah gudang kecil di sudut halaman, yang pintunya terkunci rapat. Tiba-tiba, ia merasa bulu kuduknya merinding. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu, bayangan putih yang bergerak cepat, seperti sosok yang terbungkus kain, melayang di dekat gudang sebelum menghilang. Liliana menahan nafas, tangannya gemetar. Apa itu tadi? Gumamnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Malam itu, teror semakin menjadi. Liliana kembali bermimpi tentang perempuan-perempuan pucat. Tapi kali ini mereka berdiri di dalam kedai bakso Bibi Sutira. Mereka menatapnya dari sudut ruangan. Tangan mereka menunjuk ke arah dapur. Salah satu sosok mendekat. Wajahnya samar tapi penuh luka dan berbisik dengan suara serak, "Kamu sudah melihatnya." Liliana terbangun dengan jantung berdegup kencang. Tubuhnya basah keringat. Ia menoleh ke sudut kamar dan untuk sesaat ia bersumpah melihat sosok pocong berdiri di dekat pintu. Kain putihnya berkibar pelan meski tak ada angin. Sosok itu lenyap saat ia menyalakan lampu, tapi bau anyir itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Liliana tak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Ia mulai mencatat kejadian-kejadian aneh itu di buku hariannya, berusaha mencari pola. Bau anyir selalu muncul di malam hari, terutama saat ia berada di dekat dapur atau lorong menuju gudang. Mimpi tentang perempuan-perempuan pucat itu selalu berakhir dengan mereka menuju ke arah sesuatu yang tak pernah jelas. Dan bayangan pocong itu, meski hanya sekelebat, selalu muncul di sudut-sudut rumah atau kedai. Liliana mulai bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan toples kaca di dapur? Tapi ia tak berani mendekati lemari itu lagi, apalagi setelah bentakan Bibi Sutira. Di kedai, teror itu terasa lebih menyeramkan. Suatu siang, saat Liliana membantu menyapu lantai setelah kedai tutup, ia mendengar suara seperti langkah kaki pelan dari arah dapur. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Saat ia mendekati pintu dapur, bau anyir itu kembali menyerang, disertai suara samar seperti isakan. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Ia melangkah masuk, hanya untuk menemukan dapur kosong. Namun, saat ia berbalik, ia melihat bayangan pocong di cermin tua yang tergantung di dinding, berdiri tepat di belakangnya. Liliana menjerit kecil, tersandung, dan hampir jatuh. Saat ia menoleh, tak ada apa-apa, tapi cermin itu seolah memantulkan sesuatu yang tak seharusnya ada. "Lili, kamu kenapa?" Soya muncul di pintu dapur. Wajahnya penuh kekhawatiran. Liliana masih gemetar, hanya menggeleng. "Enggak apa-apa, cuma kaget." Tapi ia tahu ini bukan sekedar kaget. Ada sesuatu di rumah ini, di kedai ini, yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia ingin menceritakan semuanya pada Soya, tapi takut sahabatnya menganggapnya gila. Malam itu ia tidur dengan lampu menyala, berdoa agar mimpi buruk itu tak kembali. Namun keesokan paginya, bau anyir itu masih ada, seolah menempel di setiap sudut rumah Bibi Sutira. Liliana tahu ia tak bisa terus mengabaikan apa yang dilihat dan dirasakannya. Toples kaca, tali putih, dan gumpalan rambut seolah memanggilnya untuk mencari tahu lebih banyak. Tapi di balik rasa ingin tahunya, ketakutan terus membayang apa yang sebenarnya disembunyikan Bibi Sutira di rumah ini. Beberapa hari setelah kejadian-kejadian aneh yang menghantui Liliana, bau anyir, mimpi buruk tentang perempuan pucat, dan bayangan pocong yang muncul sekelebat, kehidupan di desa Sukomulyo tiba-tiba dikejutkan oleh peristiwa mengerikan. Pagi itu langit mendung menyelimuti desa, dan kabut tipis masih menyelimuti sawah-sawah di kejauhan. Liliana dan teman-teman KKN-nya sedang mempersiapkan kegiatan penyuluhan kesehatan gigi di balai desa ketika kabar buruk menyebar seperti api. Seorang warga menemukan mayat seorang wanita di bibir sungai yang mengalir di tepi desa. Wajahnya hancur, hampir tak bisa dikenali, seolah sengaja dirusak oleh sesuatu atau seseorang. Liliana, Soya, dan beberapa teman KKN lainnya, termasuk Reza dan Dita,
mendengar kabar itu dari seorang warga yang berlari ke balai desa dengan wajah pucat. "Mayit, dikali, perempuan muda, tapi wajahnya, duh Gusti, ngeri sekali," cerita warga itu dengan suara gemetar. Desa yang biasanya tenang seketika gempar. Warga berbondong-bondong menuju sungai, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan ketakutan. Liliana merasa jantungnya berdegup kencang. Firasat buruk yang selama ini menghantuinya seolah menemukan bentuk nyata. So'iyah meraih tangannya, matanya penuh kecemasan. "Lili, kita ikut lihat." "Apa enggak nih?" tanyanya. Suaranya ragu. Liliana menggeleng cepat. "Enggak, Soy, aku enggak mau." Gambar bayangan perempuan pucat dari mimpinya tiba-tiba muncul di benaknya, membuat bulu kuduknya merinding. Reza yang biasanya santai juga tampak gelisah. "Ini serius, katanya wajahnya nggak bisa dikenali. Polisi udah datang, katanya." Dita yang paling pendiam di kelompok mereka hanya menunduk, tangannya memainkan ujung jilbabnya. Meski tak ikut ke lokasi, Liliana dan teman-temannya tak bisa lepas dari suara mencekam. Di balai desa, warga yang kembali dari sungai berbisik-bisik, menceritakan detail mengerikan dengan suara pelan. "Kainnya basah kuyup kayak baru keluar dari air," kata seseorang ibu. "Wajahnya ya ampun kayak dirusak sengaja. Matanya, ih." Ia tak melanjutkan, hanya menggeleng dengan wajah penuh kengerian. Liliana yang duduk di sudut ruangan merasa perutnya mual. Ia mencoba fokus pada catatan KKN-nya, tapi kata-kata warga itu terus bergema di kepalanya. Sore itu, saat kembali ke rumah Bibi Sutira, Liliana masih terguncang. Ia duduk di beranda bersama So'iyah, mencoba mencerna apa yang terjadi. "Kamu gak merasa aneh?" tanyanya pelan, menatap hamparan sawah di kejauhan. "Desa ini kok kayak ada sesuatu yang gak beres." So'iyah mengangguk, wajahnya tak seceria biasanya. "Iya Lili, aku juga ngeri. Maksudku mayat di desa sekecil ini. Dan katanya wajahnya hancur. Siapa yang bisa ngelakuin itu?" Ia menurunkan suaranya, seolah takut ada yang mendengar. "Kamu yakin kita aman tinggal di sini untuk beberapa hari ke depan?" Liliana tak menjawab. Pikirannya kembali ke toples kaca di dapur, tali putih dan gumpalan rambut yang ditemukannya malam itu. Bentakan Bibi Sutira masih terngiang. Begitu juga bau anyir dan bayangan pocong yang menghantuinya. Apakah ada hubungan antara semua itu dan penemuan mayat ini? Ia menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. Mungkin aku terlalu paranoid, gumamnya, tapi hatinya berkata lain. Malam harinya, suasana di rumah Bibi Sutira terasa lebih berat. Kedai bakso di depan rumah masih ramai, tapi Liliana memperhatikan sesuatu yang aneh. Bibi Sutira yang biasanya keras dan tegas tampak lebih pendiam. Wajahnya kaku saat melayani pelanggan. Suaminya, Pak Bowo, juga terlihat gelisah, sering melirik ke arah gudang di belakang rumah. Liliana mencoba mengabaikan firasatnya, tapi ia tak bisa menyangkal bahwa rumah ini terasa semakin mencekam sejak penemuan mayat. Beberapa hari kemudian, desa masih dirundung kegaduhan di pasar, di balai desa, bahkan di warung kopi. Warga tak henti-hentinya membicarakan penemuan itu. Liliana yang sedang membagikan brosur kesehatan gigi bersama So'iyah tak sengaja mendengar percakapan dua ibu-ibu di pinggir jalan. "Ini bukan yang pertama loh," kata salah satu ibu dengan suara pelan. "Beberapa tahun ini udah ada beberapa gadis yang hilang. Ada yang bilang diculik, ada yang bilang ya entah apa." Ibu satunya mengangguk menambahkan, "Ya katanya sih ada yang gak wajar di desa ini, tapi ya siapa yang berani ngomong?" Liliana merasa jantungnya terhenti sejenak. Ia menoleh ke So'iyah yang juga mendengar percakapan itu. "Lili, apa itu beneran?" bisik So'iyah, matanya membulat. Liliana hanya menggeleng, tapi pikirannya berputar kencang. Gadis-gadis yang hilang, mayat dengan wajah hancur. Ia teringat mimpi-mimpinya, perempuan-perempuan pucat yang menatapnya dengan mata penuh duka. Apakah ini semuanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di desa ini? Minggu-minggu berikutnya, suasana desa perlahan kembali normal, tapi tidak bagi Liliana. Ia semakin waspada, terutama di rumah Bibi Sutira yang membuatnya semakin bingung. Kedai bakso Bibi Sutira justru semakin ramai setelah penemuan mayat itu. Pelanggan berdatangan dari desa-desa tetangga, bahkan dari kota kecil terdekat. Meja-meja penuh dan Bibi Sutira terlihat kewalahan, meski wajahnya tetap kaku. Liliana memperhatikan bagaimana Bibi dan suaminya bekerja dengan cepat
hampir seperti tak ingin ada yang memperhatikan mereka terlalu lama. Kok bisa tiba-tiba ramai selalu ya? Gumam Reza suatu sore saat mereka membantu membersihkan meja di kedai. Entah kenapa, tapi kayaknya nggak wajar, jawab Liliana pelan. Matanya tak lepas dari Bibi Sutirah yang sedang mengaduk kuah bakso di dapur. Ia teringat toples kaca itu lagi dan firasat buruknya semakin kuat. Apakah ada hubungan antara kesuksesan kedai ini dan kejadian-kejadian mengerikan di desa? Ia tak punya bukti, tapi hatinya tak bisa berhenti bertanya. Malam itu, Liliana duduk di kamarnya, menulis di buku harian tentang semua yang terjadi. Bau anyir masih sesekali tercium, dan bayangan pocong itu masih muncul di sudut matanya. Meski selalu lenyap saat ia mencoba melihat lebih jelas, ia tahu ia tak bisa terus mengabaikan apa yang dirasakannya. Aku harus cari tahu, gumamnya, meski ketakutan masih menggerogoti hatinya. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa menahan diri, berusaha fokus pada tugas KKN, sambil menyimpan rahasia ketakutannya dari teman-temannya, terutama So'iyah yang masih berusaha menceritakan suasana di tengah kegelapan yang semakin pekat di rumah Bibi Sutirah. Hari-hari di desa Sukomulyo semakin terasa berat bagi Liliana. Penemuan mayat wanita dengan wajah hancur di tepi sungai, ditambah dengan gosip tentang gadis-gadis yang hilang selama beberapa tahun terakhir, membuatnya sulit berkonsentrasi pada tugas KKN. Bau anyir yang kerap muncul, bayangan pocong yang sesekali terlihat di sudut matanya, dan mimpi-mimpi buruk tentang perempuan pucat terus menghantuinya. Liliana merasa seperti terjebak dalam kabut misteri yang semakin pekat, terutama di rumah Bibi Sutirah, tempat ia dan teman-teman KKN tinggal. Kedai bakso Bibi yang semakin ramai justru menambah kecurigaannya, meski ia tak punya bukti apapun selain firasat dan kejadian aneh sejak ia membuka lemari dapur itu. Malam itu, Liliana duduk di ranjangnya, mencoba menenangkan diri dengan membaca buku catatan KKN. So'iyah sahabatnya sudah tertidur di ranjang sebelah, mendengkur pelan seperti biasa dengan buku terbuka di dadanya. Cahaya lampu meja yang redup adalah satu-satunya penerang di kamar, tapi suasana tetap terasa mencekam. Liliana mencoba menutup mata, berharap malam ini bebas dari mimpi buruk. Namun begitu ia terlelap, kegelapan menariknya ke dalam dunia yang jauh lebih gelap. Dalam mimpinya, kali ini Liliana berdiri di tengah hutan yang lebat dan gelap. Angin malam bertiup dingin, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis, mirip bau yang kerap ia cium di rumah Bibi Sutirah. Di depannya, sebuah sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang dan kusut, basah seperti baru keluar dari air. Liliana merasa jantungnya berdegup kencang, ketakutan menjalari tubuhnya. Tapi ada dorongan aneh yang membuatnya melangkah mendekat. Sosok itu perlahan berbalik, dan Liliana menahan jeritan. Wajah perempuan itu hancur, kulitnya robek-robek, matanya kosong, dengan darah mengering di pipinya. Meski mengerikan, ada sesuatu di tatapan kosong itu yang seolah memohon, membuat Liliana tak bisa berpaling. "Siapa kamu?" tanya Liliana. Suaranya gemetar. Sosok itu tak menjawab, hanya melangkah pelan menjauh, seolah mengundang Liliana untuk mengikuti. Rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan. Liliana melangkah, kakinya terasa berat di tanah yang licin. Hutan itu terasa tak asing, seperti bagian dari desa yang pernah ia lihat dari kejauhan. Tapi dalam mimpi ini semuanya tampak lebih kelam, seolah waktu telah berhenti. Pohon-pohon tinggi menjulang, ranting-rantingnya seperti tangan-tangan yang siap merenggut. Semakin jauh ia mengikuti sosok itu, pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Hutan perlahan memudar, dan Liliana mendapati dirinya berdiri di depan sebuah gudang tua. Pintunya setengah terbuka, mengeluarkan bau amis yang begitu kuat hingga membuatnya mual. Sosok perempuan itu berhenti di ambang pintu, menoleh sekilas dengan wajah hancur yang mengerikan, lalu menghilang ke dalam kegelapan gudang. Liliana ragu, jantungnya berdegup kencang, tapi kakinya seolah bergerak sendiri, menariknya masuk. Di dalam gudang, cahaya remang-remang dari celah-celah dinding kayu menerangi pemandangan yang membuat bulu kuduknya merinding. Di sudut ruangan, ada meja kecil berisi benda-benda aneh. Mangkuk tanah liat berisi cairan kental berwarna gelap, lilin-lilin yang meleleh, dan sesuatu yang tampak seperti tulang kecil yang tersusun rapi. Di dinding, kain-kain usang tergantung. Beberapa di antaranya ternoda coklat tua,
bau amis itu semakin kuat, berasal dari sebuah tempat tidur tua di tengah ruangan. Kasurnya kotor, dengan noda-noda gelap yang tak bisa ia identifikasi. Liliana mendekat, tangannya gemetar, dan saat ia menyentuh pinggir kasur, ia merasa sesuatu yang lengket di ujung jarinya. Ia menarik tangan dengan cepat, nafasnya tersengal, dan di sudut matanya ia melihat bayangan pocong berdiri di dekat pintu gudang. Kain putihnya berkibar pelan. Lili. Suara serak memanggil namanya, seolah datang dari segala arah. Liliana menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Sosok perempuan berwajah hancur itu muncul lagi. Kali ini berdiri tepat di depan tempat tidur, menatapnya dengan mata kosong. "Kamu sudah melihatnya," bisik sosok itu. Suaranya seperti angin yang merayap di telinga. Liliana ingin berlari, tapi kakinya terasa terpaku di lantai. Gudang itu mulai terasa seperti menutup. Dinding-dindingnya seolah merapat, dan bau amis itu membuatnya sulit bernafas. Tiba-tiba, Liliana terbangun dengan teriakan kecil. Tubuhnya basah keringat, nafasnya tersengat, dan jantungnya berdegup kencang seperti baru berlari. Ia menyalakan lampu meja, tangannya gemetar. Soya terbangun menggosok mata dengan wajah bingung. "Lili, kamu kenapa? Mimpi buruk lagi kamu?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Liliana hanya mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Iya, aku mimpi buruk terus," jawabnya pelan. Tapi suaranya sendiri terdengar tak yakin. Gambar gudang itu, benda-benda klinik, tempat tidur bau amis, dan sosok perempuan berwajah hancur terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar berada di sana. Bau amis dari mimpi itu bahkan seolah masih menempel di hidungnya, membuatnya mual. Ia melirik ke arah jendela, melihat kegelapan malam di luar. Rumah Bibi Sutirah terasa lebih dingin dari biasanya. Dan untuk sesaat ia merasa ada bayangan yang bergerak di luar jendela. Meski saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Ini cuma mimpi, gumamnya meyakinkan diri. Tapi hatinya berkata lain. Gudang dalam mimpinya itu terasa begitu nyata. Dan ia teringat gudang kecil di belakang rumah Bibi Sutirah yang selalu terkunci. Apakah mimpinya mencoba memberitahu sesuatu? Pagi harinya Liliana tampak pucat saat sarapan. Soya yang memperhatikan wajahnya mencoba mencairkan suasana. "Lili, kamu harus ceritain mimpi-mimpimu itu loh. Kayaknya serem banget. Sampai bikin kamu kayak orang kehilangan jiwa gitu," candanya, tapi matanya penuh perhatian. Liliana tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Gak penting, cuma mimpi anak kok." Tapi di dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekedar mimpi. Sosok perempuan berwajah hancur itu, benda-benda klinik dan bau amis itu terasa seperti pesan atau peringatan. Ia teringat toples kaca di dapur lagi, tali putih dan gumbalan rambut, serta bentakan Bibi Sutirah. Apakah semua ini ada hubungannya dan mengapa mimpinya membawanya ke gudang yang begitu mirip dengan yang ada di belakang rumah? Hari itu Liliana berusaha fokus pada kegiatan KKN. Tapi pikirannya terus kembali ke mimpi itu. Setiap kali ia melintas di dekat gudang di halaman belakang, ia merasa bulu kuduknya merinding. Ia ingin bertanya pada Bibi Sutirah tentang gudang itu, tapi ingatan akan kemarahan Bibi membuatnya mengurungkan niat. Untuk saat ini, ia hanya bisa menyimpan ketakutannya dan berharap mimpi itu tak kembali. Tapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa rasa ingin tahunya dan ketakutannya akan segera mendorongnya untuk mencari jawaban, apapun resikonya. Liliana merasa semakin sulit menjalani hari-harinya di desa Sukomulyo. Mimpi buruk tentang sosok perempuan berwajah hancur, bau anyir yang tak kunjung hilang, dan bayangan pocong yang muncul sekelebat terus menghantuinya. Liliana tahu ia tak bisa terus mengabaikan firasatnya, tapi ia juga tak ingin bertindak gegabah tanpa petunjuk yang jelas. Pagi itu saat rombongan KKN sedang mengadakan penyuluhan kesehatan gigi di balai desa, Liliana memutuskan untuk mencari jawaban. Ia teringat seorang sesepuh desa yang dikenal sebagai orang bijak, Mbah Joyo, seorang kakek berusia sekitar 70 tahun yang tinggal di ujung desa. Warga sering menyebutnya sebagai orang yang paham tentang hal-hal gaib, meski ia lebih dikenal sebagai petani yang ramah dan suka berbagi cerita. Liliana berpikir,
Mungkin Mbah Joyo bisa membantu menjelaskan mimpi-mimpinya dan benda aneh yang ia temukan di dapur Bibi Sutira. Setelah kegiatan penyuluhan selesai, Liliana meminta izin kepada Soya dan teman-temannya untuk pergi sendiri, mengatakan ia ingin membeli sesuatu di pasar. "Kamu yakin gak apa-apa, Lili? Wajahmu pucat banget akhir-akhir ini," tanya Soya. Alisnya berkerut penuh kekhawatiran. "Aku baik-baik saja, cuma butuh jalan-jalan sebentar," jawab Liliana dengan senyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ia tak ingin menceritakan mimpinya atau kejadian di dapur, takut dianggap paranoid. Dengan langkah cepat ia berjalan menuju rumah Mbah Joyo yang terletak di pinggir sawah dengan halaman penuh tanaman obat. Mbah Joyo sedang duduk di teras, mengukir kayu dengan pisau kecil. Wajahnya yang keriput tampak tenang, tapi matanya yang cerdas seolah bisa melihat lebih dari yang tampak. "Loh, jarang-jarang ada anak muda mampir ke sini. Ada kepentingan apa?" Sapanya ramah, mengundang Liliana duduk di bangku bambu. Liliana tersenyum gugup, mencoba mencari cara untuk memulai. "Mbah, saya cuma ingin ngobrol santai soal desa ini. Mungkin saya kan baru di sini, jadi penasaran," katanya, berusaha terdengar biasa. Mbah Joyo tersenyum kecil, seolah tahu ada sesuatu di balik kedatangan Liliana. "Desa ini kecil, Duk, tapi ceritanya banyak. Apa yang bikin kamu penasaran? Ceritain saja, Mbah dengerin kok." Liliana ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk berterus terang, meski dengan hati-hati. "Mbah, akhir-akhir ini saya sering mimpi aneh. Ada perempuan, wajahnya ngeri, hancur, dan saya lihat tempat aneh, kayak gudang dengan benda-benda yang entah apa itu. Bau amis juga, Mbah. Saya nggak tahu kenapa ini terus ke bawah." Ia berhenti menatap Mbah Joyo dengan hati-hati, takut reaksinya. Mbah Joyo mengangguk pelan, tangannya berhenti mengukir. "Mimpi itu kadang cuma bunga tidur, Dok. Tapi kadang itu cara alam ngomong sama kita. Apalagi yang kamu lihat, ceritain semua, jangan takut." Liliana menarik nafas dalam-dalam, lalu menceritakan kejadian di dapur, tentang lemari tua, toples kaca, tali putih, dan gumpalan rambut yang ia temukan. Ia juga menyebutkan bentakan Bibi Sutira, meski tak menyebut nama Bibi secara langsung. "Saya nggak sengaja lihat toples itu, Mbah. Di dalamnya ada kain putih kayak tali, sama rambut gumpalan yang aneh begitu. Saya nggak tahu itu apa, Mbah. Tapi sejak itu saya merasa nggak tenang, mimpi buruk datang terus, Mbah." Wajah Mbah Joyo berubah serius, matanya menyipit. Ia diam sejenak, seolah menimbang kata-kata yang akan diucapkan. "Duk, apa yang kamu lihat itu?" "Tali pocong," katanya pelan, suaranya berat. Liliana merasa jantungnya terhenti sejenak. Tali pocong bukan sembarang benda. Di tangan orang yang salah itu bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Penglarisan misalnya, atau ilmu pengasihan buat narik orang, buat bikin usaha rame. Liliana menelan ludah, tangannya gemetar. "Pesugihan? Maksud Mbah, kayak buat bikin kaya?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Mbah Joyo mengangguk. "Iya, Nduk, tali pocong kalau dipakai dengan ritual tertentu bisa narik duit, tapi itu tidak datang gratis. Ada pengorbanan yang harus dilakukan, dan biasanya pengorbanannya terlalu besar daripada hasilnya." Ia menatap Liliana tajam, seolah memperingatkan. "Kalau kamu lihat benda itu di rumah seseorang, hati-hati. Orang yang pakai pesugihan biasanya punya rahasia gelap." Liliana merasa kepalanya pusing. Gambar toples kaca itu kembali muncul di benaknya, bersama dengan ingatan tentang kedai bakso Bibi Sutira yang selalu ramai. "Mbah, maksudnya tali itu bisa bikin usaha ramai terus, Mbah. Tapi kenapa saya yang diganggu? Saya kan cuma lihat, nggak pegang apa-apa," tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Mbah Joyo menghela nafas. "Kalau kamu sudah lihat benda itu, mungkin ada yang tidak suka kamu tahu. Bisa arwahnya, bisa juga sesuatu yang lebih gelap. Mimpi-mimpimu itu, Nduk, mungkin peringatan atau panggilan. Kamu harus hati-hati, jangan usil, tapi jangan juga abaikan apa yang kamu rasain."
Liliana terdiam, mencerna kata-kata Mbah Joyo. Ia teringat sosok perempuan berwajah hancur dalam mimpinya, gudang penuh benda klenik, dan bau amis yang tak pernah hilang. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Bibi Sutira? Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi takut melangkah terlalu jauh. "Mbah, apa yang harus saya lakukan berikutnya, Mbah?" tanyanya. Akhirnya suaranya gemetar. Mbah Joyo menatapnya dengan penuh empati. "Dengerin hati kamu, Dok. Kalau ada yang tidak beres, jangan dipaksa cari tahu sendiri. Tapi kalau alam ngasih tanda, kamu harus bijak. Jaga diri dan jangan ceritain ini ke sembarang orang." Liliana mengangguk meski hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Ia berpamitan dengan Mbah Joyo, berjalan pulang dengan langkah gontai. Kata-kata tentang tali pocong dan pesugihan terus bergema di kepalanya. Saat tiba di rumah Bibi Sutira, kedai bakso masih ramai. Suara pelanggan dan aroma kuah kaldu memenuhi udara. Tapi bagi Liliana, semua itu terasa seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu yang kelam. Ia melirik ke arah dapur, tempat lemari tua itu berdiri, dan merasa bulu kuduknya merinding. Apakah Bibi Sutira benar-benar menggunakan tali pocong untuk pesugihan? Dan jika iya, apa pengorbanannya harus dilakukan untuk kesuksesan kedainya? Malam itu Liliana duduk di kamarnya, menulis semua yang ia dengar dari Mbah Joyo di buku hariannya. Ia tahu ia harus berhati-hati, tapi rasa ingin tahunya semakin kuat. Sosok perempuan dalam mimpinya, tali pocong dan kedai yang selalu ramai. Semua itu seperti potongan puzzle yang belum bisa ia susun. Rasa ingin tahunya tentang rahasia Bibi Sutira kini semakin kuat, terutama setelah ia menghubungkan tali pocong dengan kesuksesan kedai bakso yang tak wajar. Setiap kali ia membantu di kedai, ia memperhatikan Bibi Sutira dan suaminya, Pak Bowo, dengan seksama. Bibi Sutira selalu tampak tegang, matanya sering melirik ke arah gudang di belakang rumah. Sementara Pak Bowo kerap menghilang ke gudang itu dengan alasan yang tak jelas. Liliana ingin bertanya, tapi ingatan akan bentakan Bibi Sutira di dapur membuatnya mengurungkan niat. Namun mimpinya yang terasa begitu nyata, seolah ia menjadi gadis-gadis yang mati mengenaskan, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan keluarga adik ayahnya. Kegaduhan baru terjadi beberapa minggu kemudian ketika salah satu karyawan kedai bakso Bibi Sutira, seorang gadis muda bernama Sari, tiba-tiba menghilang. Sari adalah gadis pendiam yang bekerja sebagai pelayan di kedai, selalu tersenyum ramah meski jarang berbicara. Suatu pagi ia tak muncul untuk shiftnya, dan Bibi Sutira hanya berkata dengan nada datar, "Mungkin dia pulang ke kampungnya." Namun warga desa mulai berbisik-bisik. Sari tidak bilang apa-apa soal pulang, kata seorang pelanggan di kedai. "Terakhir kulihat dia malam-malam di belakang rumah, dekat gudang." Liliana yang kebetulan mendengar percakapan itu saat menyapu lantai kedai, merasa bulu kuduknya merinding. Gudang itu lagi, tempat yang sama yang muncul dalam mimpinya. Malam itu Liliana tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menulis di buku hariannya dengan tangan gemetar. Sari hilang. Gudang itu ada apa di sana? Bibi dan Pak Bowo aneh sekali. Apa mereka? Ia tak berani menulis lebih jauh. Takut pikirannya sendiri akan menjerumuskannya ke dalam ketakutan yang lebih dalam. Apakah Bibi Sutira dan Pak Bowo terlibat dalam sesuatu yang mengerikan? Dan jika iya, apakah Sari menjadi korban berikutnya? Liliana tak betah lagi tinggal di rumah Bibi Sutira. Rumah besar itu dengan lorong-lorong gelap dan gudang terkunci di halaman belakang terasa seperti penjara yang penuh rahasia. Ia sering memikirkan untuk pindah ke tempat lain, mungkin kos sederhana di desa atau bahkan kembali ke Surabaya, meski itu berarti mengorbankan nilai KKN-nya. "Aku gak tahan, Sok," katanya pada Soia suatu sore saat mereka duduk di teras setelah kegiatan penyuluhan. "Tiap malam rasanya ada yang ngeliatin aku gak bisa fokus sama KKN kalau gini terus." Soia yang biasanya ceria tampak serius. "Lili, aku tahu kamu lagi takut. Aku juga ngerasa aneh di rumah ini, apalagi setelah Sari hilang. Tapi pindah kemana? Kos di desa ini susah dan kita nggak bisa ninggalin KKN gitu aja." Ia meraih tangan Liliana, mencoba menghibur. "Kita hadapin bareng ya, kalau ada apa-apa bilang ke aku." Kesempatan datang malam itu, ketika Bibi Sutira dan Pak Bowo menghadiri acara pernikahan sahabat mereka di desa tetangga. Rumah terasa sepi, hanya ada Liliana, Soia dan beberapa teman KKN yang sudah tidur lebih awal. Liliana duduk di kamar, menatap buku hariannya yang penuh catatan tentang mimpi dan kejadian aneh.
"Soya, aku harus lihat gudang itu," katanya tiba-tiba. Suaranya penuh tekad, meski ada nada ketakutan. "Aku gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa ada jawaban di sana." Soya membelalak, wajahnya penuh keraguan. "Li, kamu serius? Gudang itu selalu dikunci. Dan Bibi Sutira jelas gak suka kita usil. Kalau ketahuan, apa gak bahaya?" Tapi melihat tatapan Liliana yang penuh determinasi, Soya menghela nafas. Oke, aku ikut. Tapi kalau ada apa-apa, kita kabur bareng aja ya." Dengan jantung berdegup kencang, Liliana dan Soya berjalan pelan menuju halaman belakang, membawa senter kecil. Malam itu gelap, hanya diterangi bulan separuh dan suara jangkrik yang nyaring. Gudang tua itu berdiri di sudut halaman, pintunya terkunci dengan gembok besar. Liliana merasa bulu kuduknya merinding. Bau amis samar tercium meski mereka masih di luar. "Ini mirip banget sama mimpiku," bisiknya, suaranya gemetar. Soya menatap gembok itu, lalu melihat ke arah Liliana. "Lili, kita nggak punya kunci, mau apa? Bobol?" Nada suaranya setengah bercanda, tapi matanya penuh kecemasan. Liliana memeriksa pintu, dan dengan sedikit keberuntungan, ia menyadari engsel pintu bagian bawah sedikit longgar. Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu hingga tercipta celah kecil, cukup untuk mereka merangkak masuk. Di dalam udara terasa pengap, bau amis begitu kuat, hingga Liliana harus menutup hidungnya. Senter mereka menyapu ruangan, mengungkap tumpukan barang tua, karung bekas, peralatan dapur bekas, dan beberapa peti kayu. Tapi di sudut ruangan, Liliana melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Tumpukan pakaian yang dikenal, baju yang pernah dikenakan Sari saat terakhir bekerja di kedai. "Soya, itu baju Sari," bisik Liliana. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Soya menutup mulutnya, matanya membulat ketakutan. "Lili, ini gak beres, kita harus keluar sekarang," desisnya. Tapi Liliana tak bisa berhenti, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya lebih dalam. Di sudut gudang, ia memperhatikan dinding kayu yang tampak sedikit berbeda, seolah ada celah tersembunyi. Dengan tangan gemetar ia menekan dinding itu, dan ternyata itu adalah pintu rahasia yang berderit pelan saat terbuka. Di dalam ruangan kecil itu gelap. Bau amisnya begitu menyengat hingga Soya hampir muntah. Senter Liliana menyapu lantai, dan ia tersentak melihat bekas galian tanah yang masih baru. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang dibungkus kain putih, terikat dengan tali seperti pocong. Liliana mendekat, meski setiap sel di tubuhnya menjerit agar ia berhenti. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap kain itu dan apa yang dilihatnya membuatnya menjerit pelan. Itu jasad seorang wanita. Wajahnya hancur, hampir tak bisa dikenali. Tapi Liliana yakin itu Sari. Kain kafan membungkus tubuhnya, diikat dengan tali pocong yang mirip dengan yang ia lihat di toples kaca. Soya menarik Liliana mundur, wajahnya pucat pasi. "Lili, kita harus pergi sekarang. Ini gila," bisiknya panik. Liliana tak bisa bergerak. Matanya terpaku pada jasad itu. Gambar dari mimpinya, perempuan berwajah hancur, gudang penuh benda klinik, kini menjadi nyata. Bau amis itu, tali pocong, dan rahasia kelam Bibi Sutira seolah menyatu dalam ruangan ini. Ini gak mimpi," gumamnya. Suaranya serak. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa lemas. Apakah Bibi Sutira dan Pak Bowo benar-benar melakukan sesuatu sekeji ini? Dan jika iya, apakah ia dan Soya dalam bahaya? Dengan susah payah, Liliana dan Soya keluar dari gudang, menutup pintu rahasia dengan hati-hati agar tak meninggalkan jejak. Mereka kembali ke kamar. Tubuh mereka gemetar, tak mampu berkata-kata. Liliana tahu ia telah menemukan sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Tapi ia juga tahu bahwa rahasia ini terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu ia tak bisa tidur. Gambar jasad Sari terus mengantuinya, bersama dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang harus ia lakukan dengan penemuan mengerikan ini? Liliana merasa seperti berdiri di persimpangan antara ketakutan dan keberanian. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Keesokan harinya, Liliana memutuskan untuk bertindak. Ia diam-diam kembali ke gudang saat Bibi Sutira dan Pak Bowo sibuk di kedai. Soya meski ketakutan menolak membiarkannya pergi sendiri. "Lili, kalau kamu nekat aku ikut, tapi janji kita hati-hati," katanya. Wajahnya pucat tapi penuh tekad. Dengan senter dan keberanian yang rapuh, mereka menyelinap ke ruang rahasia.
Di sana jasad Sari masih terbaring. Kain kafannya sedikit terbuka setelah kejadian malam sebelumnya. Liliana merasa udara di ruangan itu semakin berat, seolah ada kehadiran tak kasat mata yang mengawasi. Dengan hati-hati, Liliana mendekati jasad itu lagi. Ia teringat mimpi-mimpinya, di mana ia merasa menjadi gadis-gadis yang mati mengenaskan, dan bisikan yang seolah memohon bantuan. Kalau aku nggak hentikan ini, pasti akan ada korban lagi, gumamnya lebih pada dirinya sendiri. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berlutut di samping jasad. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, ia mulai berdoa dalam hati, memohon perlindungan dan kekuatan. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya membeku, seolah ada energi dingin yang merayap masuk. Matanya berkunang-kunang, dan untuk sesaat ia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. "Lili!" So'yah menjerit pelan, tapi suaranya terdengar jauh. Liliana merasa ada kehadiran lain di dalam dirinya, arwah yang penuh duka dan kemarahan. Gambar-gambar asing melintas di benaknya, gadis-gadis yang hilang, wajah-wajah pucat, dan ritual gelap di gudang ini. Ia melihat bayangan Bibi Sutira dan Pak Bowo melakukan sesuatu yang mengerikan, mengikat tali pocong pada tubuh-tubuh tak bernyawa, menyerahkan nyawa demi kekayaan. Liliana ingin menjerit tapi suaranya tak keluar, seolah tubuhnya dipinjam oleh arwah-arwah yang mencari keadilan. Malam itu tanpa sepenuhnya sadar, Liliana bergerak seperti dalam trans. Ia dan So'yah yang mengikuti dengan ketakutan kembali ke rumah. Di dapur, Liliana mengambil toples kaca berisi tali pocong yang pertama kali ia temukan. Dengan gerakan yang tak seperti dirinya sendiri, ia menghancurkan toples itu ke lantai. Pecahan kaca berserakan dan bau anyir yang kuat memenuhi udara. So'yah menutup mulutnya, terlalu takut untuk berbicara. Tiba-tiba angin dingin bertiup kencang di dalam rumah. Meski semua jendela tertutup, Liliana merasa ada suara-suara berbisik di kepalanya, penuh kemarahan dan keputusasaan, seolah arwah-arwah itu kini bebas. Ketika Bibi Sutira dan Pak Bowo kembali, mereka menemukan dapur dalam kekacauan. Bibi Sutira menjerit melihat toples yang hancur, wajahnya memucat. "Apa yang kamu lakukan?" teriaknya, matanya menyala-nyala. Tapi sebelum ia bisa mendekati Liliana, sesuatu yang tak terjelaskan terjadi. Lampu-lampu di rumah berkedip-kedip dan bayangan-bayangan gelap muncul di sudut-sudut ruangan. Sosok-sosok perempuan pucat, beberapa dengan wajah hancur, berdiri di sekitar Bibi Sutira dan Pak Bowo. Liliana yang masih dalam keadaan setengah sadar, seperti dirasuki, merasa tubuhnya bergerak sendiri, seolah digerakkan oleh kekuatan lain. Ia mendengar suara-suara itu berbisik, "Kamu yang memulai, sekarang akhiri." Malam itu menjadi malam kehancuran. Kedai bakso yang selalu ramai tiba-tiba terbakar. Api muncul entah dari mana dan menjalar dengan cepat. Warga desa berlarian mencoba memadamkan api, tapi sia-sia. Semua harta yang dikumpulkan Bibi Sutira dan Pak Bowo lenyap dalam hitungan jam. Pak Bowo ditemukan tak sadarkan diri di dekat gudang, sementara Bibi Sutira yang selamat dari kebakaran tampak kehilangan akal sehatnya. Gila, ia berteriak-teriak tentang mereka yang kembali, menangis dan tertawa bergantian hingga warga membawanya ke rumah sakit jiwa terdekat. Liliana yang perlahan sadar kembali setelah kejadian itu, merasa tubuhnya lemas. Ia tak ingat semua yang terjadi, tapi So'yah yang menyaksikan semuanya menceritakan dengan suara gemetar bagaimana Liliana tampak seperti kesurupan, bergerak dan berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Lili, aku gak tahu apa yang terjadi, tapi kayaknya kamu gak sendiri tadi malam," katanya, matanya masih penuh kengerian. Liliana tak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Ia tahu arwah-arwah itu telah menggunakan dirinya untuk mengakhiri lingkaran pesugihan yang menelan nyawa gadis-gadis tak berdosa. Meski ketakutan masih membayang, ia merasa lega. Seolah beban berat telah terangkat. Ia dan So'yah bersama teman-teman KKN lainnya segera mengemasi barang-barang mereka dengan bantuan warga desa yang tak tahu rahasia mengerikan di balik kehancuran kedai bakso Bu Sutira. Mereka meninggalkan Sukomulyo menjelang fajar.
Di perjalanan pulang ke Surabaya, Liliana menatap keluar jendela mobil. Sawah-sawah hijau berlalu di matanya. Ia tak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Liliana tahu ia telah membantu membebaskan arwah-arwah yang tersiksa, tapi ia juga membawa luka tak terlihat dari pengalaman itu. Sesampainya di kota, ia memeluk ibunya, Delima, dan ayahnya, Wijaya, tanpa menceritakan apapun. Ia hanya ingin melupakan, meski tahu bahwa bayang-bayang Sukomulyo dan pesugihan dari Bu Sutirah akan selalu ada di sudut pikirannya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.